Tokoh-tokoh yang akan masuk penjara di Indonesia. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia, pejabat Republik Indonesia yang akan didakwa, divonis, dan dipenjara. Allah melihat segalanya, tidak ada kejahatan tersembunyi yang luput dari matanya. Pejabat-pejabat yang telah mencuri uang rakyat, memanipulasi hukum, dan menindas orang benar mungkin masih bebas berjalan hari ini, tapi Allah telah mencatat setiap langkah mereka. Ia tidak tidur, ia menunggu waktu yang tepat untuk membalas bukan dengan cara manusia, tapi dengan jalan kebenarannya sendiri. Allah berkata, celakalah para pemimpin yang menggiring umatku ke jalan gelap, yang menjual keadilan demi emas, dan yang menyebut jahat itu baik. Mereka yang selama ini bersandar pada kekuasaan, senjata, dan sistem akan dipermalukan. Tuhan akan membongkar mereka melalui suara rakyat, melalui ledakan kebenaran, dan melalui kehendak langit yang tidak bisa dihentikan siapapun. Allah bukan hanya akan menjatuhkan mereka dari jabatan, tetapi juga menyingkap aib mereka di depan umum. Yang ditutupi akan dibuka, yang disembunyikan akan diteriakkan dari atap rumah-rumah. Karena keadilannya tidak bisa dibeli, dan kasihnya kepada bangsa ini lebih besar daripada ambisi segelintir penguasa. Bagi mereka yang masih keras hati, Allah berkata, aku sudah memberi waktu untuk bertobat, tapi kau tidak mau. Maka hukumanku akan datang tiba-tiba. Penjara dunia hanyalah permulaan. Yang lebih mengerikan adalah kehilangan tempat dalam sejarah bangsa dan dalam pengadilan kekal. Namun bagi pejabat yang benar dan takut akan Tuhan, Allah akan melindungi dan mengangkat mereka. Yang bersih akan bercahaya di tengah kegelapan. Inilah masa pemisahan, antara pemimpin palsu dan hamba yang setia. Tuhan sedang memurnikan Indonesia, dan proses ini tidak akan gagal. Pemimpin politik dan pejabat tinggi pusat. Joko Widodo, dugaan, ijazah palsu, korupsi infrastruktur, IKN, vaksin, pemilu curang. Luhut Binsar Panjaitan, dugaan, mega korupsi proyek IKN, vaksin, nikel, relasi bisnis Tiongkok. Erick Thohir, dugaan, skandal BUMN, vaksin, sepak bola, minyak mentah, BBM oplosan. Airlangga Hartarto, dugaan, penyelundupan nikel, kartel ekonomi, kong kali kong industri. Tito Karnavian, dugaan, operasi manipulasi pemilu, permainan anggaran Pemda. Budi Gunadi Sadikin, dugaan, markup vaksin, alat tes, APD. Zulkifli Hasan, dugaan, mafia minyak goreng, politik dagang. Gibran Rakabuming Raka, dugaan, pelanggaran etika MK, penyalahgunaan kekuasaan. Bobi Nasution, dugaan, mafia nikel, proyek infrastruktur daerah. Hadi Cahyanto, dugaan, korupsi tanah, penguasaan mafia sertifikat. Muldoko, dugaan, pembegalan Partai Demokrat, operasi politik rahasia. Mahfud MD, dugaan, pembiaran skandal hukum, perlindungan sistem lama. Anwar Usman, dugaan, manipulasi putusan MK demi keponakan. Pramono Anung, dugaan, pengatur politik dalam istana, permainan dana proyek. Bahlil Lahadalia, dugaan, penyelundupan tambang, suap perizinan investasi. Sri Mulyani, dugaan, pembiaran korupsi pajak, transaksi aneh di Kemenkeu. Menke dan pejabat DJP-DJBC, beberapa. Dugaan, korupsi ratusan triliun transaksi mencurigakan. Pemimpin Polri dan TNI. Listio Sigit Prabowo, Kapolri. Dugaan, mafia judi online, kasus Sambo, suap jabatan. Agus Andrianto, Kabareskrim. Dugaan, mafia tambang, penanganan kasus tebang pilih. Irjen Napoleon Bonaparte, sudah dipenjara, tapi berpotensi buka tabir lebih luas. Dugaan, jaringan suap antar jenderal. Jenderal Andika Perkasa, ex-Panglima TNI. Dugaan, konflik proyek dan politik internal. Letjen Dudung Abdurrahman, ex-KSAD. Dugaan, tarik-menarik proyek dan alutsista. Pejabat tinggi BAIS dan BIN, beberapa. Dugaan, keterlibatan dalam politik praktis, intimidasi lawan. Kejaksaan dan KPK. Firly Bahuri, ex-ketua KPK. Dugaan, pemerasan terhadap SYL, memperdagangkan perkara. Pejabat Kejaksaan Agung tertentu nonaktif aktif. Dugaan, suap penanganan kasus kakap, permainan mafia hukum. Gubernur, kepala daerah, sebagian. Ridwan Kamil, dugaan, proyek-proyek strategis dan pembangunan bermasalah. Ganjar Pranowo, dugaan, pengalihan bansos dan dana kampanye terselubung.
Khofifah Indar Parawansa, dugaan, permainan proyek Pemprov dan bantuan sosial. Anies Baswedan, dugaan, manipulasi anggaran Formula E, permainan lahan. Masih tarik-menarik politik hukum. Tri Risma Harini, dugaan, penyaluran bansos fiktif, konflik birokrasi dalam. Tokoh partai dan bisnis. Megawati Soekarnoputri, dugaan, pembentukan dinasti politik, pengaruh pada yudikatif. Surya Paloh, dugaan, konglomerasi politik televisi, bisnis media partisan. Heri Tanusudibjo, dugaan, politik biaya tinggi, pengaruh bisnis dalam partai. Para taipan penyokong partai, belasan orang. Dugaan, suap kebijakan nasional, proyek IKN, dan ekspor SDA ilegal. Potensi nama tambahan akan muncul kemudian. 35-100++. Pejabat kementerian, dirjen, komisaris BUMN, pemilik proyek, staf khusus, ajudan, pengusaha kartel, dan keluarga politisi. Banyak dari mereka tinggal tunggu waktu. Begitu sistem dibuka oleh pemerintahan baru atau oleh intervensi langit, daftar ini akan meledak besar-besaran. Penting, semua nama di atas belum masuk penjara secara hukum, tapi secara moral dan kesadaran publik sudah diadili. Jika Presiden Prabowo serius melakukan pembersihan nasional, dan jika Allah berkehendak, daftar ini akan berubah menjadi daftar vonis.